Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil irfan Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit taqal jam'an, amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang saya muliakan, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM beserta jajaran para pengurusnya, para perwira tinggi Angkatan Udara Republik Indonesia yang saya muliakan, para jamaah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Rasa syukur ini kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua bisa kumpul di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan lagi dengan sholat sunnah tarawih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Syahrun Mubarakun, di bulan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di bulan ini diturunkan Al-Quranul Karim, dan kita sebagai umat Islam masih meyakini dan terus akan meyakini bahwa Al-Quran merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan dan sebagai kalamullah. Maka apa yang ada di dalamnya itu pun berupa mukjizat. Jadi jangan hanya Al-Quran itu bacaan kemudian kita yakini bacaan itu mukjizat. Betul, itu hanya sebagian. Tetapi yang harus kita yakini, apa yang terkandung di dalamnya juga merupakan bagian daripada mukjizat. Di antara mukjizat itu adalah perintah-perintah Allah. Apa perintah Allah? Di antaranya adalah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan puasa atasnya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kata puasa ini Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu ada dua. Ada namanya siam, ada namanya saum. Ya. Kalau siam ini kata para ulama artinya lebih spesifik, lebih khusus. Apa? Menahan lapar dan haus serta dahaga dan apapun yang membatalkan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Tetapi kalau saum di dalam Al-Quran surat Maryam itu dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ketika itu Siti Maryam mengatakan bahwa aku akan berpuasa, tidak berbicara kepada siapapun satu orang. Siapapun itu aku tidak akan bicara. Maka kata ulama, yang namanya saum ini lebih luas, karena bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu, menahan apa-apa yang dapat membatalkan pahala puasa. Kalau bahasa kita, orang Sunda bilang puasa saum, ya udah saum belum? Tapi kalau orang-orang lain kan bilangnya saum sama siam itu sama aja, padahal beda Bapak Ibu. Para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, puasa ini kenapa mukjizat? Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Fi Asraris Saum, dalam kitabnya Rahasia Puasa,
bahwa Allah memberikan pemberian anugerah kepada hambanya itu bukan hanya berupa nikmat sehat walafiat, itu juga anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat, alhamdulillah. Panjang umur, masih diberikan umur waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hidayah taufik ini mahal ini Pak Bu. Hidayah taufik kita dapatkan. Orang masih banyak yang belum dapat hidayah untuk datang ke masjid, untuk sholat jamaah, apalagi sholat tarawih. Nah ini mahal. Maka kita masih diberikan itu semua, itu berupa anugerah kepada kita. Tapi ingat, kata Imam Ghazali, ada anugerah itu berupa perintah. Apa perintahnya? Perintah puasa. Kenapa perintah puasa itu menjadi anugerah? Sebab kata Imam Ghazali, min a'zamil minnah, itu merupakan pemberian terbaik dan terbesar bagi umat dari Allah Subhanahu wa taala berupa puasa. Sebab puasa ibadah yang universal, ibadah yang mendapatkan kita keberkahan anugerah dari Allah sehingga kita bisa melawan, memberikan perlawanan kepada setan. Maka saya ingin menjelaskan di kesempatan yang singkat ini ada 3 setidak-tidaknya kelebihan puasa. Apa 3 itu? Pertama, kenapa kata Imam Ghazali, beliau mengatakan dalam kitabnya, fa inna sauma lahu innama kana lahu in kanatil ibadatu lahu. Puasa itu Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam. Kata Nabi, semua amal ibnu Adam, anak manusia, semuanya itu untuk dirinya. Illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, maka itu hanya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kata Imam Ghazali, kenapa puasa itu seakan-akan khusus hanya untuk Allah? Tapi kalau ibadah lain tidak sampai disebutkan seperti itu. Kata Imam Ghazali bahwa memang puasa itu hanya untuk Allah, walaupun ibadah-ibadah yang lain juga untuk Allah. Kita kan sholat nggak ada lain kecuali hanya untuk Allah. Bayar zakat juga untuk Allah. Kemudian sedekah, infak untuk Allah, berzikir untuk Allah. Ya, semua macam model ibadah itu untuk Allah. Tapi kenapa seakan-akan ada pengkhususan? Karena kata Imam Ghazali ada 3. Pertama, puasa itu maknanya tarkun wakafun. Karena puasa artinya adalah meninggalkan dan menahan. Kenapa meninggalkan menahan? Menahan hawa nafsu, menahan syahwat, menahan hal-hal yang kita inginkan, menahan hal-hal yang mengenakan diri kita, hal-hal yang lezat bagi diri kita. Fa innahu bla bi musyahadin wa mura'in, karena puasa merupakan ibadah batiniyah, ibadah yang tersirat, yang enggak kelihatan, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak Ibu kalau sholat ada gerakan enggak? Ada gerakan enggak kira-kira? Ada. Kelihatan enggak sama orang? Kelihatan. Kalau kita sedekah ada enggak gerakan kita nih? Masukin tangan ke kotak amal. Atau amal sekarang kan lebih mudah pakai transfer, m-banking, itu ada gerakan. Tapi kalau puasa nggak ada gerakan, karena itu amalan batin. Oleh karenanya amalan batin itu begitu penting bagi kita. Ya, saya pernah ada kisah seorang orang ulama pada abad 300. Ulama ini berilmu tapi sayang, sangat disayang. Allah tidak berikan dia rezeki yang lebih. Orang miskin Bapak Ibu, namanya Ahmad bin Miskin. Ahmad bin Miskin, saking miskinnya namanya Ahmad bin Miskin. Satu ketika Ahmad bin Miskin, dia disuruh sama istrinya, wahai suamiku kau keluarlah, cari makanan, anak kita belum makan, saya belum makan, kau cari makanan. Sampai sebegitunya Bapak Ibu, kita alhamdulillah sampai saat ini belum pernah kita sampai tidak menemukan makanan dalam waktu sehari semalam, belum. Ya. Kalau nggak ada makanan, buka nggak ada, datang ke masjid, insya Allah kenyang. Nah,
Ahmad bin Miskin dicari makan, dia mau cari teman-temannya, dia ingin pinjam uang. Tapi kalau urusan uang kan nggak semudah itu. Kadang-kadang kita kalau ke teman-teman kita itu minta uang, minjem uang, nggak semudah itu Pak. Tapi kalau bicara makanan pasti dikasih. Akhirnya dia satu ketika dia jalan ketemu di pasar dengan temannya, dia cerita tentang kesulitan hidupnya. Dia cerita, saya boleh tidak pinjam uang sama kamu? Kata temannya, wahai Ahmad, saya juga lagi susah. Kadang-kadang kita kalau cerita sama orang lagi susah, ternyata orang yang diceritain juga lagi susah. Wahai Ahmad, saya lagi susah. Kalau kau minjem uang sama saya nggak punya uang. Tapi kalau kau mau butuh makanan untuk istri dan anakmu, saya punya 2 potong roti, kau ambil ini. Kata Ahmad, ya udah kalau gitu saya ambil nih 2 potong roti, saya bawa pulang. Ketika sampai mau arah pulang, di jalan akhirnya pulang, ketemu dengan nenek-nenek sama ada anak kecil 1 orang. Sambil meminta-minta ke Ahmad, menangis. Sambil mengatakan, wahai bapak, kami 2 hari 2 malam belum makan, berilah kami makanan. Akhirnya Ahmad melihat nenek-nenek itu dan anak kecil tadi Bu, dia lihat tatapan matanya begitu luar biasa. Seakan-akan di pandangan nenek-nenek itu mengatakan, wahai Ahmad, kalau kau berikan itu roti yang ada di tanganmu, maka kau akan menjadi orang kaya dan kau akan menjadi orang yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Sehingga Ahmad ingat ya, melihat dia ambil itu kata-kata itu, seakan-akan matanya berkata seperti itu. Kemudian Ahmad memberikan 2 potong roti ini kepada nenek-nenek itu, dikasih. Akhirnya karena saking bahagianya, nenek tua tadi dan anak kecil itu nangis, meneteskan air matanya, karena sampai beberapa orang belum ada yang mau memberikan makan kepadanya, hanya Ahmad bin Miskin yang memberikan makan kepadanya. Akhir singkat cerita, Ahmad pulang tanpa dia pikir, dia lupa bahwa di rumah ada istri dan anaknya. Ketika mau sampai rumah dia baru ingat, ya Allah, kenapa nggak dikasih 1 saja ya, 1 lagi buat anak sama istri saya. Ternyata dia lupa. Sampai di rumah, ternyata apa yang dialami oleh Ahmad, dimarahi oleh istrinya karena pulang tidak bawa apa-apa ya. Pak, kalau pulang kita ke rumah nggak bawa apa-apa, kira-kira dimarahin nggak sama istri kita Pak? Marahin ya, wajar ya. Jangankan istri kita, istri ulama dulu aja dimarahin ya. Akhirnya ketika sampai, kata istrinya, wahai suamiku, mana yang kau bawa? Nggak ada, nggak dapat apa-apa. Singkat cerita, ada orang tiba-tiba datang ke rumah Ahmad bin Miskin. Ketok-ketok pintu, dia datang, dibukakan oleh Ahmad, ditanya, wahai fulan, siapa? Apakah benar bapak ini rumah Ahmad? Betul. Apakah benar ini rumah Ahmad bin Miskin? Betul. Akhirnya, bolehkah saya silaturahim? Saya ingin mau bercerita sedikit. Orang itu cerita kepada Ahmad, wahai Ahmad, dulu bapakmu itu pernah memberikan amanah uang kepadaku. Dia pernah join, berusaha, berdagang bersamaku. Tetapi Allah tidak mentakdirkan itu, aku kolab. Daganganku habis, aku bangkrut. Maka pada saat itu aku malu berada di tempat itu, aku pindah ke daerah Basrah. Jadi dulunya di Khurasan, dia pindah ke daerah Basrah. Basrah itu sekarang itu Irak. Pindah daerah Basrah, aku mulai lagi usahaku dan ternyata Allah takdirkan usahaku maju, melimpah dan luar biasa. Aku ingat jasa bapakmu dulu. Bapakmu sudah tiada, maka aku cari siapa yang berhak mendapatkan ini. Aku cari anaknya, ternyata aku dapatkan dirimu. Maka Ahmad, ketahuilah, aku ingin membawa uang dulu, modal yang dititipkan oleh bapakmu kepadaku selama 30 tahun dan beserta keuntungan-keuntungannya. Para hadirin, pelajaran buat kita. Terkadang hidup kita bahagia bukan karena amaliyah kita, karena amaliyah orang tua kita. Dulu orang-orang tua kita orang baik, makanya kita sekarang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa bahwa ibadah kita lah yang baik, ternyata orang tua kita yang menyelamatkan kita karena amal dan kebaikannya dahulu yang pernah dilakukan olehnya. Akhirnya singkat cerita, Ahmad tadi diberikan
1 peti emas. Diterima oleh Ahmad, maka saat itu Ahmad bin miskin berubah menjadi Ahmad bin kaya. Ahmad bin miskin berubah tuh Pak, jadi apa? Ahmad bin kaya. Akhirnya Ahmad bin miskin ini yang menjadi berubah jadi Ahmad bin kaya, ingat namanya orang susah itu, ingat Pak pasti. Walau udah kaya itu ingat dulu susahnya seperti apa, ingat rasa melilit laparnya, ya kesusahannya ingat, sehingga apa yang dia miliki dia bagikan ke orang-orang. Setengah dari harta yang dia dapat dia jadikan usaha, dia bikin bisnis, maju usahanya, keuntungannya dia bagikan ke orang-orang yang membutuhkan dia bantu, yang sulit dia bantu, janda dan sebagainya dia bantu, yatim pun dia bantu semua. Satu ketika, singkat cerita, Ahmad saking terlelapnya mereka membagikan orang-orang yang membutuhkan itu, membantu orang-orang yang membutuhkan, dia tertidur di dalam mimpinya, seakan-akan dia berada di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ada yang memikul dosanya sebesar mobil kendaraan, ada yang memikul dosanya sebesar rumah, dan ada yang memikul dosanya sebesar kota. Dosa itu seperti kelihatan. Kalau sekarang kan dosa nggak kelihatan, nggak berasa, nggak kita pikul, makanya orang bisa berbuat dosa sesuka mungkin. Tapi nanti di padang mahsyar dosa itu akan dipikul oleh kita. Dia lihat dalam mimpinya seperti itu, dia mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana hari perhitungan antara amal baik yang lebih berat atau amal buruk yang lebih berat. Kalau amal baik yang lebih berat, maka loloslah dia menjadi orang yang masuk surga, selamat dari neraka. Tapi kalau amal buruk yang lebih berat, ma'udzubillah min dalik, dia akan masuk dan terjebur ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika maju hinggalah bagian Ahmad ini maju di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dilihat dia punya keburukan, punya dosa yang banyak. Ternyata ada malaikat membawakan amal-amal kebaikan yang selama ini dilakukan sama dia, membantu orang yang susah, memberikan keperluan apapun yang orang susah perlukan itu, yang dibutuhkan olehnya. Maka kemudian dilihat timbangan itu masih yang berat, yang buruk, yang amal baiknya masih sedikit. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, apakah masih ada amal yang tersisa dari orang ini? Kata malaikat, ada ya Allah. Apa amalnya? Ada ya Allah, 2 potong roti. 2 potong roti yang tadi diberikan tuh ke nenek tua dan anak yatim tadi tuh. 2 potong roti ini dibawa Pak, dibawa sama malaikat, ditaruh di timbangan amal kebaikan. Ternyata belum bisa, lebih berat, masih hanya mengimbangi antara amal kebaikan dan amal keburukannya, masih sama, masih seri, masih seimbang dibawa. Kata hati Ahmad, bagaimana 2 potong roti bisa lebih berat? Orang ini dosa saya lebih banyak. Akhirnya Allah tanya ke malaikat, wahai malaikat, masih adakah amalan yang tersisa untuk orang ini? Kata malaikat, ya Allah, orang ini masih ada amalannya. Apa? 1 tetes tangisan ibu tua tadi. 1 tetes rasa kebahagiaan, kesedihan orang tua yang dibahagiakan oleh dia, diberikan 2 potong roti itu. Ditimbang Bapak Ibu, ditimbang, ternyata hanya 1 tetes itu yang membuat amal kebaikan Ahmad lebih berat jauh ketimbang daripada amal keburukannya. Akhirnya dengan sabab itulah Ahmad selamat dari neraka, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Terkadang amal kita banyak masih ditunggangi dengan hawa nafsu riya, hawa nafsu pujian, hawa nafsu ingin dikata oleh orang. Tapi puasa mengajarkan kita bahwa amalan batin yang khalison mukhlisan, murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan batin Bapak Ibu, maka jaga ya amalan batin ini. Puasa mengajarkan kita amalan batin. Kalau bisa amalan-amalan yang telah kita lakukan jangan semuanya orang tahu. Ada amalan yang benar-benar dari dalam hati kita dan orang pun tidak tahu sama sekali. Tapi kalau puasa Ramadan sih semua tahu. Ya, orang puasa, maksudnya kalau puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa mutih, puasa bulan-bulan akhir tua,
puasa yang lain-lain Muharram dan sebagainya, itu merupakan amalan-amalan batin. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, amalan batinlah yang akan menyelamatkan kita. Dari puasa ini kita belajar bahwa amalan inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kayaknya nggak cukup ya, udah 15 menit. Saya tadi udah ngelihat saya naik 19.50 ya, sekarang udah 20.10. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada kesempatan dan umur lagi, saya akan terangkan 2 hikmah puasa yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita kemudahan, dilimpahkan rezeki yang banyak, yang mudah, yang luas, dan diberikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dimatikannya kita dengan dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.